Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa isu yang nanti akan kami sampaikan. Yang pertama adalah mengenai tenaga honorer. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri telah mengeluarkan surat edaran nomor 185 tahun 2002 ya tentang pegawai non ASN yang memang sudah tidak diberlakukan lagi. Apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri ini bukan mendadak, bukan hari ini, tetapi ketika PP itu diterbitkan tahun 2017 kami sudah menyampaikan ini kepada P2K maupun pejabat yang berwenang. Setahun sekali paling tidak kami menyampaikan hal ini, dan hari ini kami menyampaikan kembali untuk tenaga non ASN yang memang sudah tidak diberlakukan lagi per tanggal 28 tahun 2023. Jadi memang masih ada waktu 1 tahun. Bapak Ibu sekalian, tentu hal ini ya mungkin posisi kami dan posisi Bapak Ibu sekalian sama. Kami menjalankan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 menyatakan bahwa ASN ini ada 2, yaitu PNS dan PPPK. Jadi ada 2, ASN dan PPPK. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan ketentuan undang-undang, tentu kita laksanakan undang-undang. Dan undang-undang memberikan grace period yang waktu yang cukup lama, yaitu 5 tahun sejak 2017. Jadi 2023 adalah tenggat waktunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu hal ini menjadi beberapa isu sementara ini menurut hemat saya sebenarnya sudah tidak perlu oleh karena memang pemberitahuannya sudah sejak lama disampaikan. Bapak Ibu sekalian, yang paling penting Bapak Ibu sekalian tentu bagi kita semua bahwa teman-teman yang mengabdi kepada negara ini harus punya status. Oleh karena statusnya apa? Dia pegawai negeri sipil atau PPPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu kita juga tidak ingin bahwa mereka itu tidak ada kepastian karir. Apa statusnya? Nggak jelas. Nah ini yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir ya kami juga ingin memberikan kepastian bahwa yang bersangkutan mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah Bapak Ibu sekalian, tentu ada beberapa hal yang sifatnya tenaga teknis yang tentu ini memang sulit untuk diakomodir. Karena yang namanya PPPK ini ya harus memang nantinya akan menduduki jabatan fungsional atau JBT pada tingkat yang tinggi. Oleh karena itu pendidikannya minimal harus D3. Bagaimana dengan driver, bagaimana dengan cleaning service? Ya, Pak Menteri memberikan solusi dalam surat edaran yaitu dengan tenaga ahli daya, jadi outsourcing. Nah tentu dengan tenaga ahli daya ini Bapak Ibu sekalian, apakah itu menjadi lebih rendah? Saya kira ini kan pasti akan memenuhi ketentuan perundang-undangan karena pasti akan harus memenuhi yang namanya upah minimum regional dimanapun ya, di Jakarta, di luar Jakarta dan sebagainya. Jadi itu yang pertama mengenai tenaga honorer. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengenai tenaga honorer ini memang kami sudah memberikan tenggat waktu yang lama dan kita semua sudah tahu mengenai hal ini. Kemudian yang kedua, budaya kerja aparatur. Budaya kerja aparatur sudah kita launching bersama oleh Bapak Presiden, yaitu yang namanya berakhlak, berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, harmonis dan sebagainya. Dan ini diharapkan menjadi budaya kerja bagi seluruh aparatur sipil negara. Jadi dimanapun berada. Jadi tidak punya masing-masing ciri khas sendiri-sendiri, tapi punya budaya kerja yang sama seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, kami laporkan Bapak Ibu sekalian mengenai perampingan birokrasi ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, maksud dari Bapak Presiden
untuk perampingan birokrasi, bukan hanya sekedar memotong eselonisasi, eselon 3, eselon 4, kemudian menjadi jabatan fungsional yang saat ini ada 46.000 lebih yang dialihkan ke jabatan fungsional, tapi bukan itu yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden menginginkan bahwa dengan adanya perampingan organisasi ini mempercepat pelayanan yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, itu betul sekali. Kemudian juga mempercepat pengambilan keputusan, dan inilah yang sudah banyak dilakukan oleh teman-teman sekalian. Kami walaupun belum ada suatu survei yang khusus mengenai hal ini, tapi kami bisa merasakan ketika kami akan meminta respon atau meminta semacam tanggapan dari teman-teman, baik itu kementerian, lembaga pemerintah daerah. Ya, kalau dulu ya tentu kalau ada surat disposisi ke bawah, nah sekarang enggak. Jadi, saya kira kita punya visi yang sama, Pak. Ingin negara kita maju. Tadi disebutkan bahwa negara kita maju ini apabila birokrasinya selalu berubah dan berkelanjutan dan bisa dibuat lebih baik dan lebih baik lagi. Ya tentu Bapak Ibu sekalian, kita ingin membantu apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi di lain pihak kita juga melihat ada hal yang memang harus kita tuju. Bapak Ibu sekalian, sejak 2008 sampai dengan 2014 ini proses sudah berlangsung untuk tenaga honorer ini. Bahkan hampir 1 juta orang yang sudah diangkat dari tenaga honorer itu menjadi PNS. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa Bapak bayangkan pengganti saya itu adalah tenaga honorer tadi, Pak. Itu yang harus disadari oleh Bapak Ibu sekalian. Apakah tenaga honorer itu tidak pernah mendapatkan afirmasi? Sangat mendapatkan afirmasi. 2008, 2009 itu ada tes dan kepada mereka diberikan afirmasi. Afirmasinya apa? Tentunya passing grade, Pak. Tentu kalau kita lihat yang lain pasti ya. Untuk pengadaan PNS ini, pengadaan ASN di daerah tahun 2021 ini ya. Formasi ada 1.191.718. Yang hanya diisi berapa? 600.000 sekian. Ini terdiri dari guru PPK. Guru PPK itu banyak, Pak. 1.2.618. Yang diisi adalah 506 sekian. Saya pernah mendampingi anggota DPR, Pak, datang ke satu daerah. Untuk PPPK ini kan diberikan DAU. Dan DAU-nya mungkin apakah karena tidak diirbak atau tidak apa-apa. Ketika sampai ke daerah, DAU itu di-blending dan diposting untuk anggaran yang lain. Sehingga untuk pengangkatan PPPK hanya setengahnya, Pak. Nah, untungnya daerah itu pinter-pinter ini, masyarakatnya. Ini digeruduk bupatinya, Pak. Ya seperti itu, Pak. Jadi ini ingin saya sampaikan bahwa kita tidak ujug-ujug, Bapak Ibu sekalian, tidak serta-merta, tapi memang setiap tahun kami ingatkan. Dan tahun ini kami ingatkan kembali bahwa 28 November tahun 2023 ini akan berakhir. Oleh karena itu ini tentu pilihan Bapak Ibu sekalian. Ini masalahnya masalah legislasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah menyatakan demikian. Demikian juga peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Tentu nanti pilihan Bapak Ibu sekalian bagaimana caranya membuat semacam rekomendasi kepada pimpinan, kepada Pak Menteri ataupun mungkin kepada Presiden untuk bagaimana hal-hal demikian ini bisa barangkali mengakomodir dari keinginan Bapak Ibu sekalian. Terakhir tadi dari Pak Christopher dan Pak Edi, terima kasih Pak. Ya mungkin itu sebuah solusi seperti tadi Pak Christopher sampaikan bahwa bagaimana kalau ada misalnya kerohiman atau apapun, itu tentu akan kami sampaikan. Tentu itu harus ada dasarnya nanti, ya apa yang menjadi landasan untuk itu. Kemudian dari Bapak Ibu sekalian, dari Bapak yang tadi katakan bahwa memang yang sekarang ini yang memang ada kata-kata putra asli itu Papua, Pak. Yang lain tidak ada, Pak.
Ya karena mungkin waktu itu diusulkannya demikian, Papua Barat dan Papua. Begitu Pak. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa tadi passing grade itu dinamis Pak. Sesuai dengan keadaan Pak. Dan Bapak juga jangan sangka Pak, saya tidak underestimate, Maluku itu lebih bagus dari Jawa juga Pak, ada yang lebih bagus. Kemudian juga di Sulawesi ada yang lebih bagus dari Jawa. Bahkan kemarin Pak Rias mohon izin untuk buol toli-toli karena mungkin ada semacam mafia di Sulawesi Selatan, malah dia yang paling tinggi Pak. 500 sekian Pak. Ya padahal di Jawa kurang dari 500. Tapi alhamdulillah sudah ditangkap sama Barreskrim Pak untuk pelaku-pelakunya Pak. Ya, dan kita bisa melokalisir daerah-daerah mana yang terjadi kecurangan itu Pak. Jadi saya kira apa yang menjadi masukan dari Bapak Ibu sekalian, terus terang saja mungkin kami sebagai pelaksana ya tentu normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itulah yang kami lakukan sekarang. Dan apa yang disampaikan Pak Menteri dalam surat edarannya adalah memang merujuk kepada aturan perundang-undangan yang ada. Apabila memang ada solusi yang lebih bagus, nanti barangkali melalui APKASI akan bisa menyampaikan hal ini kepada yang lebih berwenang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.